Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan sore hari ini. Seperti yang sudah terlihat, kita akan sedikit mengulas uh, Haikapa 6,1 inch yang saya bangun dari part-part yang saya beli terpisah bertahap. Apa saja yang bisa kita lihat, kita akan coba bahas sedikit. Jadi ini open divisi 6 inch. Mayoritas saya belinya spare part second. Yang baru itu ini slide rack atau cocking handle, kemudian slide-nya baru, kemudian thumb rest baru. Sisanya sepertinya saya beli second. Kalau nggak salah ada beberapa internal yang brand new ya. Oke, kita akan coba ulas partnya satu persatu. Mungkin kita tidak akan disassembly total, complete disassembly, tapi cuma yang besar-besar aja, nanti kita lihat dalamannya. Baik, jadi seperti ini unitnya. Kita bahas dulu dari slide ya. Slide-nya ini adalah Airsoft Surgeon ya. Saya nggak tahu baca yang benar gimana, saya baca yang gitu aja, Airsoft Surgeon Infinity 6 inch aluminium. Saya dapatnya satu set dengan frame-nya, cuman frame-nya tidak saya gunakan di sini, saya gunakan di unit yang lain. Kemudian setnya dapat outer barrel, dapat plug dan juga guide rod-nya. Nah, jadi guide rod-nya ini panjang, satu set dari guide rod, plug ya, sini plug-nya, kemudian outer barrel-nya satu set dengan slide. Kemudian di dalam sepertinya kita butuh sedikit bantuan. Saya menggunakan tambahan spring untuk buffer ya, jadi saya menggunakan 2 spring sejauh ini karena saya belum pernah turun race. Saya tidak ada masalah dengan double spring seperti ini, tetapi nggak tahu ya, kalau cycle-nya dibikin lebih cepat saya juga belum tahu seperti apa. Yang jelas sampai saat ini belum ada problem. Saya baru coba tes-tes saja untuk nembak target. Nah, blowback unit dan juga blowback unitnya ini copotan dari TM, kemudian ini saya belikan baru KF satu set dengan rocket valve-nya. Kemudian springnya seingat saya ini dia AIP 100% kalau nggak salah ya, masih sama lah ya. Kemudian ini 5KU 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 gold, ini ambidex ya, bisa di kiri, bisa di kanan, di kiri seperti ini. Untuk slide kokangnya atau cocking handle-nya. Jadi itu blowback unit atau blowback housing-nya TM, kemudian ini KF saya belikan baru. Kemudian outer barrel bawaan 6 inch. Nah, ini saya dulu belikan second bekas copotan dari KP06, ini 6 inch. Kemudian pop up-nya
chamber ini bawaan TM ya, jadi hop up dan rubbernya, chamber dan rubbernya itu bawaan TM, outernya 6 in KP06. Saya belum tes FPS, nanti mungkin setelah bikin video ini kita akan bikin video tes FPS ya, sekaligus akurasi, kira-kira seperti apa akurasinya. Ini belum lama ini baru selesai dibangun. Sebenarnya saya bangun ini juga gonta-ganti ya, artinya saya memasangkan, kombinasikan antar spare part yang saya punya sedemikian rupa sampai dengan saya merasa pas dan cocok, begitu jadilah ini. Oke, kita bergeser ke frame. Framenya ini adalah frame SV seperti yang bisa dilihat markingnya, Strier Void, mana kelihatan nggak, Airsoft Masterpiece. Kemudian ini dia saya dapatkan second. Di dalam sini ini saya lupa mereknya apa, ini steel, ini baja ya, jadi kalau ada magnet nempel ini, saya lupa naruh magnet di mana. Kemudian ini 9 ball safety levernya yang white, ultra white kali, atau white atau ultra white, cuman ini sedikit kendor di sini ya. Sebenarnya bisa, kalau mau ada perbaikan mungkin nanti bisa diperbaiki ya, biar nggak terlalu longgar. Kemudian beaver tail ini copotan TM silver ya, sudah terlihat catnya mengelupas. Kemudian daleman ini standar aja sih, kalau tidak salah ini diskonektornya ini sudah steel, saya lupa mereknya apa, yang lain masih sama, masih babit. Reset untuk knockernya juga masih standar. Reset knocker ini materialnya babit standar. Kemudian gripnya kau ya, kau. Saya dapat second, sudah dipasang grip tape. Kemudian ini punyanya WE kalau nggak salah, saya lupa, WE ya, punyanya WE. Trigger ini tadi magazine catch punya WE ya. Trigger ini KP06, adjustable juga, bisa di stem, ada skru penyetelnya, KP06, sama trigger barnya satu set. Kemudian ini Magwell, saya beli second, nggak tahu mereknya apa, dia model Gundam. Saya kira tadinya AIP, tapi saya sudah punya yang AIP, pas saya bandingkan ini berbeda. Kalau AIP ini sudutnya tegas, ini dia sudah ada chamfer, jadi kalau yang AIP itu rada tajam sudut-sudutnya, ini bukan AIP ini, tapi modelnya sama Gundam. Materialnya sih sepertinya sama-sama bagus, aluminium apa gitu, saya nggak tahu. Selanjutnya di sini dia, saya lupa, kayaknya harus buka dulu. Kalau saya ingat, saya hammernya ini standar sih, mudah-mudahan standar ya, karena saya beberapa kali beli hammer spring dan juga recoil springnya, cuman saya lupa yang saya pasang di sini yang mana. Nggak usah dibongkar lah ya. Secara fungsi oke sih, itu di bagian bawah. Bautnya custom saya bikin sendiri, saya potong. Saya kemarin beli rada banyak yang ukuran ini, kemudian saya potong-potong sudah bikin rupa. Oke, frame Airsoft Masterpiece, ini baja, kemudian yang lain tadi sudah saya sebutkan. Ini 9 ball yang lebar sekali, ultra wide kali. Dan ini yang saya nggak tahu mereknya apa.
ini saya dapat second juga sudah begini. Kalau dilihat dari bentuknya, ini punyanya KP06 tapi di chrome. Jadi KP06 yang di chrome. Selanjutnya di atas AIP mounting, shimmer mounting ya. Ini AIP carbon. Saya dapatkan second juga. Kemudian ini elemen shimmer ya, replikannya shimmer. Masih berfungsi, cuman baterainya habis. Jadi selama ini saya pakai baterainya double LR44 karena yang baterai aslinya itu cukup mahal, 100.000 lebih, tebal dia. Nah, untuk ngakalinya saya ganti pakai LR44 tapi 2 biji. Nah, ada plus minusnya. Setahu saya voltage-nya LR44 kan sudah 3 volt kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Jadi kalau dikasih 2, si potensio yang di sini tidak bisa mematikan lampu. Jadi ketika diputar sampai posisi paling kecil, sampai posisi off, di sini posisi off, lampunya masih tetap nyala. Jadi kalau dibiarkan begitu saja akan cepat habis baterainya. Cuman sejauh ini saya nggak masalah. Kenapa? Karena LR44 itu banyak yang murah-murahnya. Jadi kalau mau dicarikan baterai yang bagus ya yang standar bawaannya yang 1 biji tebal. Tapi kalau budget pas-pasan dan nggak terlalu sayang dengan ini ya, pakai yang LR44 2 biji, LR44 ya 2 biji juga masuk gitu ya. Itu kemudian ini tamresnya 5KU juga, 5KU lumayan sih. Jadi di belakang safety levernya lebar, di depan tamresnya juga ada, jadi gripnya dapat untuk cycling ya. Nggak tahu ya, ini tergantung orangnya juga sih, karena saya juga belum pernah turun. Karena ketika turun di battlefield di arena lomba itu pasti banyak faktor yang berpengaruh, bikin nervous dan seterusnya juga akan sangat berpengaruh. Baik, mungkin ini sedikit ulasannya. Jadi ini saya ceritakan lagi ya. Ini awalnya saya belinya untuk saya pakai sendiri. Ya memang semua yang saya beli untuk saya pakai sendiri. Cuman sejak mungkin 2 tahun terakhir saya sedang hobi semenjak COVID lah kurang lebih. Karena mau main juga ya biasanya dari sebelumnya juga main sendiri. Mau kemana-mana juga rada susah. Jadi saya lebih banyak beli, bangun, tes, bosan jual. Seperti itu aja. Jadi saya cuma hobi itu aja sekarang. Jadi lebih banyak hobi saya itu untuk bangun, ngetes, jual. Sisanya ya paling pembeli saya yang mereka merasakan seperti apa hasil rakitan saya, apakah bagus atau tidak. Sejauh ini belum ada yang komplain ke saya. Mudah-mudahan sih memang bagus atau belum saja. Kalau mau komplain silahkan komplain. Saya rasa komplain di channel saya di YouTube juga boleh, atau di via chat di toko saya juga silahkan, nggak masalah. Justru saya berharap saya jadi tahu kekurangan apa, mungkin nanti kedepannya bisa saya improve. Nah, mungkin itu ya. Nanti akan kita buatkan video untuk tesnya. Mudah-mudahan bisa digabungkan di sini nanti di video ini. Jadi biasanya saya ngetes karena ini ada ulirnya. Jadi nanti saya mungkin pakai yang Pro Chrono untuk FPS-nya tanpa ulir ya. Untuk ngetes FPS-nya pakai Pro Chrono. Kemudian untuk BB yang saya pakai seperti biasa, pakai BB02 ya. BB02 gram, 0,2 gram. Untuk akurasi BB 0,2 gram saya rada susah
kalau ngetes outdoor. Kenapa? Karena mungkin para viewer juga sudah banyak yang paham ya, apalagi yang master di airsoft. BB02 itu sebenarnya mungkin kurang cocok untuk outdoor karena bakal sering istilahnya apa, nggak patuh ya. BB-nya nggak patuh, artinya dia itu banyak terpengaruh sama anginnya rada kencang dikit udah lari itu BB-nya, jadi bukan kabur sih, apa ya terbawa angin lah, jadi dia nggak bisa sesuai dengan harapan. Saya pernah dapat saran aja sih, karena lagi-lagi saya jarang turun, mungkin hampir nggak pernah turun di ajang kompetisi. Jadi katanya paling tidak pakai BB 0,25 atau 0,3 untuk lomba, jadi biar bisa lebih patuh katanya, jadi nggak gampang terbawa angin. Oke, mungkin itu ya, kita coba sambil dulu. Ada yang nyangkut apa nih? Oh, sepertinya outer barrelnya geser. Jadi kalau mau masang outer barrelnya di pas-pasin dulu ke, nah seperti ini. Jadi kalau sudah duduk dia segaris dengan chamber, dia gampang pasang. Ini karena bukan bawaannya, jadi ini kemarin saya lupa, ini bukan, oh ya ini belum saya fitting, jadi rada seret. Kemarin saya fitting framenya karena saya pakai di slide yang lain. Nah ini belum saya fitting, rada seret, tapi sebenarnya mungkin butuh sering dipakai aja, nanti lama-lama bisa duduk. Oke, selesai. Kita akan coba dry fire ya. Oh sorry, jadi ini ceritanya karena dua-duanya spring depan belakang. Spring yang depan itu sebenarnya spring standar, yang belakang saya tambahkan, jadi dia masih bisa slide lock. Kalau mau dimatikan tinggal tambah buffer aja. Kita tes dry fire. Oke, mungkin itu dulu. Nanti setelah ini kita sambung dengan video tes untuk velocity-nya, FPS-nya, dan juga grouping-nya, akurasi lah. Saya biasanya pakai pin plate bikinan sendiri, pakai tutup gelas diameter sekitar 10 cm. Sebenarnya kurang kebesaran ya, saya nggak tahu standar pin plate itu, setahu saya ada yang kecil ada yang besar. Belum belajar lebih spesifik sih. Oke. Hammer down. Sip, terima kasih sudah menyimak. Kalau ada masukan, kritik, saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Semakin banyak kritik dan saran, semakin senang saya, karena saya dapat banyak tambahan ilmu pastinya dari sudut pandang rekan-rekan semua selaku viewer yang nonton. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita mau tes velocity high kappa open 6 inch. Kita lihat
habis kosong. Kita lihat dulu reviewnya. Oke ya. Tertinggi 347, terendahnya 335, average-nya 341. Oke, kita akan tes akurasi jarak sekitar 4 sampai 4,5 meter ya. Oke, jaraknya sekitar mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jaraknya sekitar 17. Keramik ukuran 30 cm.